Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Yaitu sekarang kita akan belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran 6. Yang mana nanti kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Anak-anakku semua, mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi memiliki beragam jenis seperti artikel, tajuk rencana, opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan. Teks non-fiksi berisi informasi faktual, kenyataan, atau berdasarkan hasil pengamatan pengarangnya. Anak-anakku semua, pernahkah kalian melakukan permainan tradisional seperti pada gambar ini? Permainan tradisional sekarang banyak ditinggalkan oleh anak-anak karena mereka lebih memilih bermain gadget. Permainan tradisional banyak sekali manfaatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca pada buku halaman 43. Belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Pada hari Minggu 11 Desember 2016 digelar acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Acara ini biasa digelar setiap tahun. Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaannya. Saat ini, anak-anak dibanjiri dengan permainan digital melalui alat-alat elektronika. Dengan permainan digital itu, anak merasa tidak perlu bermain dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar anak-anak kembali kepada nilai-nilai kebersamaan. Hal tersebut setidaknya diutarakan Seni Alif dari komunitas Hong saat di acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia. Seni Alif mengatakan, permainan tradisional itu aset budaya bangsa yang sekarang mulai ditinggalkan karena muncul gadget. Kita tidak antipati pada gadget, tapi bagaimana menyeimbangkan gadget dengan permainan tradisional. Karena permainan tradisional mengajarkan nilai, etika, dan identitas budaya bangsa. Banyak permainan tradisional di Indonesia yang tidak hanya menyajikan keseruan, tapi juga kaya nilai-nilai. Misalnya di Jawa ada permainan dingkli oglak-aglik, di Sunda ada prepet jengkol, dan sebagainya. Keragaman itu mengajarkan bagaimana kita toleran atau atas perbedaan. Jadi perbedaan bukan menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan, justru itu bisa menjadi suatu keunggulan, kata Seni. Anak-anak zaman sekarang merupakan generasi emas para pemimpin bangsa di era 100 tahun Indonesia. Kita mengharapkan 30 tahun lagi generasi ini adalah generasi yang dapat mengenali keragaman bangsa, bertoleransi, serta menjaga dan melestarikan kebudayaan. Anak-anakku semua, sekarang pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Sikap saling menghargai dan menghormati itu dapat diwujudkan dengan hal-hal sebagai berikut. Misalnya, 1. Menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. 2. Berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku, maupun agama. 3. Maupun mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budayanya sendiri. Dan yang keempat, menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah ataupun upacara adat meskipun berbeda dengan kita. Demikianlah anak-anakku semua, sekarang tugas kalian, silakan identifikasi pada teks permainan anak tadi. Tulislah jawabannya. Soal nomor 1, tulislah peristiwa pada teks belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Jadi peristiwa apa saja yang terjadi pada teks belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Yang kedua, keragaman apa yang disebutkan pada teks. Yang ketiga, sikap apa yang dapat saya tiru dari teks. Yang keempat, apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.